adalah sumber kata-kata dan Allah adalah sumber komunikasi. Betul? Tidak ada seorang pun yang bisa menyangkali hal ini. Karena Alkitab tidak katakan manusia yang membuat kata-kata. Alkitab tidak katakan bahwa manusia yang memulai komunikasi. Tapi Alkitab katakan Allah yang memulai kata-kata dan Allah yang memulai berkomunikasi kepada manusia. Sesuatu yang sangat luar biasa. Di mana Allah yang ada pada saat itu adalah pencipta. Dia setelah dia menciptakan manusia yang adalah ciptaannya, dia tidak membiarkan manusia itu duduk melongo di pojok situ sambil menguap, gitu kan? Tidak, meletakkan dia di sana sambil ngantuk-ngantuk, tidak ada mulut, tidak ada lidah, ngantuk, kemudian menyendiri di situ, tiba-tiba sakit, menyendiri sepi, akhirnya mati. Ya kan? Itu tidak menciptakan begitu, betul? Atau Tuhan menciptakan begitu? Coba lihat samping kiri kananmu, ada mulut atau tidak? Kalau ada mulut, tanyakan ada lidah atau tidak? Coba kalau ada lidah, tanyakan lagi, bisa ngomong nggak? Jangan sampai masuk dari sana udah begini. Kemudian datang, terus di situ langsung. Sudah begitu, ada yang sampai sana, shalom. Ini ciptaan yang salah. Kenapa demikian? Karena Allah tidak pernah menciptakan orang tanpa mulut. Betul? Allah tidak pernah menciptakan orang tanpa lidah. Allah tidak pernah menciptakan orang tanpa kata-kata. Kenapa? Karena setelah Tuhan mencipta mereka, Tuhan berbicara kepada mereka. Betul? Maka kata-kata harus keluar. Maka ada mulut, harus ada lidah, dan harus ada pita suara. Dan harus lidah ini harus putar. Saking karena keasikan putarnya, nggak tahu dia putar kemana-mana. Ya? Nah, saudaraku, kita harus memahami. Maka di sini banyak orang berkhotbah tentang masalah rumah tangga dari konteks ini. Tapi saya hanya melihat satu hal, bahwa kalau orang mengerti setiap kata-kata itu milik Allah, setiap komunikasi adalah milik Allah, maka ketika dia mengeluarkan kata, ketika dia mengeluarkan komunikasi, dia harus mikir, apakah ini memang sumbernya daripada Allah atau tidak. Betul? Nah, kita melihat bahwa Allah katakan kepada mereka, Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi. Kemudian apa? Taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, dan lain sebagainya. Namanya kata-kata atau komunikasi pasti ada maknanya. Ataukah seringkali kita berkomunikasi tapi tidak ada makna? Adakah yang berkomunikasi tanpa makna? Ada? Hah? Semua harus punya makna? Nah juga. Apakah komunikasi ada yang tidak ada makna? Nah juga. Maksudnya tidak ada yang jawab juga, maksudnya gitu. Apakah semua komunikasi pasti ada makna? Ya? Jadi yang di belakang yang suka ngomong itu pasti bilang pasti. Tapi yang semua yang dia pasti tidak punya ngomong, tidak biasa ngomong. Setiap kata-kata atau setiap komunikasi pasti punya makna. Betul? Pasti punya makna. Kalau nggak punya makna untuk apa? Susah buka-buka mulut, mengap-ngap begitu, bikin capek. Lebih baik hanya tunggu aja. Nah, lagi. Pasti ada maknanya. Nah, makna nggak bisa untuk kita, makna bisa untuk orang lain. Betul? Bermakna. Nah, kita lihat di sini. Yang pertama yang saya katakan bahwa komunikasi itu awalnya daripada Tuhan, berarti itu milik Tuhan. Tetapi kita melihat, ketika Tuhan berkomunikasi dengan manusia, Tuhan juga menaruh makna di dalamnya, supaya manusia dapat menangkap makna itu. Maka ingat, Tuhan berbicara kepada manusia, bukan dengan kata-kata, bukan kata-kata dengan bahasa-bahasa surgawi yang hanya dimengerti oleh Allah Tritunggal.
Saya percaya istilah ayat 26 di situ dikatakan bahwa berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Saya pastikan dan saya yakin kata-kata yang dipakai dalam ayat 26 pasti beda. Cara bahasanya dalam ayat 26 pasti berbeda dari ayat 28. Karena di dalam ayat 26 itu ketiga pribadi Allah Tritunggal, mereka berembuk untuk memutuskan menciptakan manusia. Maka otomatis namanya tiga pribadi dalam keesaan Allah itu sendiri. Otomatis mereka menggunakan alat komunikasi yang dimengerti oleh kealahan itu sendiri. Tetapi ketika komunikasi kealahan itu dipakai untuk dipaksakan kepada manusia, itu tidak akan mungkin. Maka Allah memakai bahasa manusia. Betul? Ketika dia berkomunikasi dengan manusia, dia berusaha berkomunikasi dengan bahasa manusia, supaya komunikasi itu mampu ditangkap oleh manusia. Maka dengan demikian manusia bisa mengerti makna daripada komunikasi itu sendiri. Dan kalau kita melihat bagian firman Tuhan ini, maka makna yang Allah taruh di dalam komunikasi itu yang pertama. Kalau kita lihat ayat 28, maka di situ dikatakan bahwa beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhilah bumi, taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Makna daripada komunikasi yang pertama adalah komunikasi yang memberikan sesuatu yang membangun dan membangkitkan manusia. Kenapa saya katakan demikian? Oleh karena ketika manusia diciptakan, selanjutnya manusia tidak tahu di mana posisi dia sebagai manusia di tengah-tengah ciptaan yang lain. Maka dengan demikian Tuhan memberikan satu identitas, satu kuasa, satu wibawa, satu kebangkitan semangat bagi manusia, bahwa manusia harus beranak cucu, penuhi bumi. Tidak hanya stop di situ. Kalau begitu, mari kita menikah, kawin, punya anak banyak dan lain sebagainya. Tidak. Tapi selanjutnya apa? Berkuasalah, penuhi bumi, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Istilah berkuasa dari bahasa Ibrani-nya itu kabas. Kabas itu adalah taklukkan mereka, kuasai mereka, dan olah mereka untuk kebutuhan dirimu. Dan engkau bukan di bawah mereka, tapi engkau berada di atas mereka. Itu kata daripada kabas itu sendiri. Sehingga dengan komunikasi yang Tuhan kasih kepada Adam dan Hawa, Tuhan mau bilang sama mereka, hei, engkau tidak boleh rendah diri. Hei, engkau lihat, engkau tidak boleh bingung dalam posisimu. Tapi ingat posisimu di atas semua ciptaan. Walaupun saya menciptakan engkau hari keberapa? Kalau manusia hari ke-7, Tuhan hari keberapa beristirahatnya? Walaupun aku menciptakan engkau hari ke-6, yang lain hari pertama sampai hari yang ke-5, tapi bukan berarti hari yang pertama sampai hari yang ke-5 lebih tinggi daripada engkau. Jangan engkau bimbang, jangan engkau bingung. Tetapi apa? Ingat, aku menciptakan itu duluan, hari pertama sampai hari ke-5, untuk mempersiapkan itu bagi kamu. Maka bukan itu yang menaklukkan kamu, tapi kamu harus menaklukkan itu. Betul? Bisa memahami bagian firman Tuhan ini? Sehingga kalimat komunikasi ini membawa manusia untuk bangkit melihat. Walaupun ada awan, ada cakrawala, ada bintang, ada matahari.